mereka udah hidup enak selama ini. Beda banget sama rumah yang gue tinggalin sama mama. Kita berdua hidup serba kekurangan. Papa dan Mama wajib untuk ikut campur. Rafka itu udah janji. Dia akan memberikan suntikan dana ke perusahaan Papa setelah dia menikah dengan kamu. Tapi faktanya apa? Sampai saat ini nggak ada tuh omongan apa-apa dari dia. Dan ini semua pasti gara-gara kamu karena kamu menolak melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Rafki pasti suka sama jepitan dasi ini. Sekarang kan Rafki udah jadi CEO. Jadi dandanannya harus lebih rapi, lebih elegan. Dan cuma aku yang tahu gimana bikin dia makin ganteng. Jadi kangen. Kok kamu sudah pulang? Bukannya dari semalam kalian masih nginep di resort? Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, saya mau yang ini ya, tolong diambilkan. Seri ini banyak warna pilihan, barangkali Ibu mau lihat yang lain? Nggak usah, saya suka yang ini. Sebentar ya Bu. Iya. Kamu yakin nggak mau lihat dulu? Siapa tahu ada yang lebih bagus. Nggak usah, aku buru-buru harus ke kantor. Udah ini aja. Ayo udah. Ini tempatnya. Iya, aku tuh udah lama banget pengen beli baju branded di sini. Tapi bajunya mahal banget loh, nggak apa-apa emangnya. Udah nggak apa-apa. Kamu boleh beli sebanyak yang kamu mau. Apapun yang kamu suka. Ya? Thank you sayang. Nih. Aku ada ATM-nya Rafka. Dan pinnya juga aku tahu. Tanggal lahir kita berdua. Dan isi saldonya cukup untuk kamu beli apapun yang kamu mau. Oh. Aku masuk duluan ya. Ya udah, Sarah. Aku cari pakai dulu ya. Iya. Nah udah pas banget bajunya. Iya udah nyaman. Aku langsung ke kasir ya. Bentar. Kenapa? Resletingnya masih turun. Hah? Yaudah sini, biar aku bantu. Gimana? Udah dapet yang kamu mau? Sayang aku suka ini, lihat deh. Gimana? Cocok nggak kalau aku yang pakai? Kamu mau pakai apa aja, bagus. Tapi harus cobain dulu ya. Boleh? Udah nggak apa-apa sini. Siapa laki-laki itu? Perempuan baik-baik sih nggak bakal jalan ya sama laki-laki lain tanpa izin dari suaminya. Tapi ya, apa yang bisa diharapkan? Dia kan cuma menikah cuma gara-gara uangnya Rafka. Sayang ngeliatin apa sih? Itu istrinya Rafka. Makasih ya. Ayuna. Sekian banyak perempuan, kenapa harus Ayuna sih yang jadi istrinya Rafka? Kita udah usaha, tapi Ayuna nggak sendiri. Ada cowok yang jagain dia.
Jangan-jangan cowok yang dimaksud Jojo itu Rafki. Jadi, perempuan yang mau aku hancurin, dilindungin sama pacar aku sendiri. Yaudah, aku bayar. Nggak usah. Aku aja yang bayar. Aku aja yang bayar. Kita pergi aja sekarang ya. Lain kali aja kita kesini lagi ya. Gak udah. Aku aja. Udah kan? Bapak baik-baik aja? Saya baik-baik aja. Iya, saya baik-baik aja kok. Ini kalau mesti ganti rugi, saya mau ganti rugi ya. Tidak perlu Pak, manekin di bajunya tidak rusak. Mas Rafka? Mas, kamu ngapain di sini, Mas? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Tadi kamu bilang kamu mesti buru-buru ke kantor. Ada pemotretan kan? Terus ngapain kamu di sini belanja baju sama laki-laki lain? Mas, ini Tristan, Mas. Calon suaminya Bella. Kan kemarin datang ke pernikahan kita. Kamu lupa ya? Aduh, lagi-lagi gue ceroboh. Aku memang kemarin belum sempat cerita sama kamu. Tristan ini sahabat aku dari aku masih kuliah, Mas. Dan bahkan dari sebelum Tristan melamar Bella. Apa kabar Rafka? Senang bisa ketemu lagi sama mantan calon kakak ipar. Baik. Jangan salah paham ya, saya cuma bantu Ayuna. Tadi saya lihat dia di pinggir jalan, kehujanan, kedinginan nunggu taksi, jadi saya kasihan liatnya. Dan saya ajak dia ke sini untuk ganti baju, setelah itu bisa lanjut photoshoot lagi. Dan kata Ayuna, kamu lagi ada kerjaan ya? Jadi nggak bisa bareng ke kantor. Udah selesai kan, Mas, urusannya? Ya kan? Pas banget, Mas, kamu kesini. Jadi kita bisa berangkat ke kantornya bareng. Ingat pesan Papa. Kalian ini kan udah suami istri. Kalau ke kantor aja kalian masing-masing, jadi omongan orang dong. Baju istri saya biar saya yang bayar. Oke. Yaudah kalau gitu, saya duluan ya, Ayuna. Rafka. Makasih ya. Iya, sama-sama. Dari kecil, selera kita selalu sama. Bukan cuma soal baju. Ternyata sekarang kita punya selera yang sama soal laki-laki juga. Ayuna, sayang, sekarang kamu salim sama om sama tante. Ayo. Halo, Ayuna. Lila, kan yang harusnya diadopsi itu kamu, bukannya Ayuna. Tapi gara-gara kaki kamu patah, jadi nggak jadi deh. Om sama tante itu mau jemput Ayuna.
Padahal yang buat kaki kamu patah itu kan Ayuna. Ayo. Saya mau bayar. Baik, Pak. Mbak, ini untuk baju basahnya ya. Mas, maaf, aku nggak sengaja, Mas. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Beneran, Mas? Mana sini aku lihat. Enggak, aku nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Sheila di mana ya? Gue nggak enak nih sebenarnya tiba-tiba ninggalin dia. Liatin apa sih, Mas? Nggak ada apa-apa. Mohon maaf, tipnya Pak. Semua pembayaran sudah selesai, terima kasih ya Pak. Ya. Makasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Sheila, maaf ya aku terpaksa ninggalin kamu. Aku nggak mau ada masalah sama istrinya Rafka. Kamu belanja aja ya sepuasnya. Kenapa harus Ayuna sih? Apa gue salah ya? Minta tolong Rafki jadi Rafka. Aku cuma mau Rafki dapat posisi yang pantas. Supaya dia bisa bahagiain gue. Dan sekarang, perempuan yang harus dia dampingin malah Ayuna. Perempuan itu lagi. Selalu aja dia yang bikin hidup gue berantakan. Harusnya kamu tuh jangan jalan sama laki-laki lain, Ayuna. Aku udah bilang, Mas. Tristan itu sahabat aku dan aku tadi nggak sengaja ketemu dia di jalan. Iya, terserah kamu. Kalau kamu mau jalan sama laki-laki lain, lain kali minta izin dulu sama aku. Kita menikah kan statusnya? Aku ini suami kamu kan? Kamu mau orang lain lihat kita jadi salah paham? Kenapa Sheila nggak balas WhatsApp gua ya? Padahal udah dibaca. Itu motor hati-hati banget sih. Untuk kamu gak kenapa-napa, Mas.
Aku dari tadi sibuk banget liatin handphone. Kalau kamu ada urusan penting nggak apa-apa. Aku nanti diturunin di pinggir jalan aja. Aku naik taksi. Kenapa nggak nunggu taksinya di sini aja? Kalau kayak gitu kan ribet. Ya aku cuman jaga pesan papa kamu. Kita harus menjaga keharmonisan pernikahan kita biar nggak ada yang curiga, Mas. Mas, aku boleh minta tolong nggak AC-nya dikecilin, Mas? Dingin banget, Mas. Maksud aku nggak dimatiin, Mas. Dikecilin aja. Badan aku masih berasa dingin, mungkin karena tadi kehujanan, Mas. Maaf ya, Mas. Aku juga kedinginan kok. Sekalian aku matiin. $20 miliar. Saya percaya angka ini cukup memadai untuk membantu perusahaan Pak Hendar yang sudah mau kolaps itu. Terima kasih Pak Dharma. Kami berdua benar-benar berterima kasih karena bantuan ini menyelamatkan kami, Pak. Iya, Pak. Kami nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa selain Bapak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Kita kan sudah menjadi keluarga sekarang. Saya juga minta maaf, Pak, kalau kami harus langsung datang ke sini menemui Bapak. Karena sampai sekarang ini belum ada omongan apa-apa lagi dari Rafka. Padahal kan sejak awal dia udah janji, Pak. Mungkin karena masih dalam suasana bulan madu. Ya. Itu sebabnya kenapa belum sempat dibahas masalah ini. Tapi jangan khawatir. Janji tetap janji. Kami percaya sama Pak Dharma. Kami pegang janji Bapak. Sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian pranikah itu. Rafka tidak akan menceraikan Ayuna setelah Ayuna berhasil memberikan dia seorang anak. Saya pastikan itu tidak akan pernah berubah. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Kami permisi. Ya. Mari, Pak. Mari. Semoga gue bisa jalanin peran gue sebagai CEO dari perusahaan ini. Gimana pun juga nggak boleh ada yang curiga kalau gue ini bukan Rafka. Kita harus kelihatan mesra, Mas, di depan orang.
Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat ya atas pernikahan Ibu sama Bapak. Saya seneng dengernya. Makasih. Maaf ya kemarin gak undang semua, soalnya acaranya private. Gak apa-apa Bu, yang penting semuanya lancar. Iya, Ibu. Lama-lama capek juga nih pura-pura kayak gini terus. Ya udah kalau gitu, makasih ya doanya. Saya masuk dulu. Iya, Ibu. Iya. Kok ke lantai 7? Kan pemotretannya di lantai 7, Mas. Kamu lupa ya? Bener juga ya. Gua kan gak punya referensi sama sekali tentang kantor ini. Ini ruangnya Rafka di lantai berapa sih? Kenapa? Kamu lupa ya pencet tombol liftnya? Kalau kamu nggak pencet, kamu sampai ke rooftop sih, Mas. Nggak sampai ke lantai 9. Di mana ya ruangannya Rafka? Pak Rafka. Akhirnya Pak, datang juga. Sudah muter-muter lo nyariin Bapak. Jangan lupa hari ini Bapak schedule-nya akan ada pemotretan sama Ibu Ayuna di studio. Setelah itu jam 4 Bapak akan meeting sama klien penting, Pak. Oh, kayaknya dia nih asprinya Rafka nih. Orang yang ngatur semua jadwal di kantor ini. Pemotretan? Buat apa? Saya kan bukan model. Oh, bukan Pak. Ini permintaan langsung dari Pak Dharma. Kata beliau, dia ingin merayakan ulang tahun Bapak seperti kemarin-kemarin. Tapi yang kali ini spesial banget. Karena ini kan ulang tahun pertama Bapak setelah menikah sama Ibu Ayuna. Jadi beliau ingin majang foto-foto romantis Bapak sama Ibu Ayuna di depan venue nanti. Papa selalu ngerayain ulang tahunnya Rafka setiap tahun. Tapi nggak pernah inget sama ulang tahunnya gua. Padahal gua sama Rafka ulang tahunnya sama. Kalau gitu, kita langsung ke studio aja ya Pak. Ibu Ayuna udah nunggu di studio. Nanti aja. Saya mau ke ruangan saya dulu. Pak, tapi Pak, kalau Bapak tunda lagi, nanti kan Bapak ada meeting sama klien jam 4. Takutnya nggak keburu waktunya Pak. Ya udah. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang lihat ke arah kanan Ayuna. Oke. Kasih senyum tipis. Oke, nah sekarang lipstiknya agak tekin dikit. Segini? Ya, bagus. Lagi ya, tahan. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke. Gimana? Aman?
Bang, coba lihat. Oh iya. Bagus-bagus kok. Iya bagus. Setelah ini ganti baju, nanti kita ada sesi foto bareng Pak Rafka. Mas Rafka buat apa? Foto-foto acara ulang tahun Pak Rafka. Katanya sih mau dipajang di venue weekend ini. Hah? Aku baru tahu Mas Rafka mau ulang tahun. Sekarang kita ambil satu kali lagi ya, yang berdiri. Oke, yuk. Taruh di sebelah mana? Terus basah. Mas. Ayuna, awas! Mas Rafka! Mas, panggil ambulans sekarang. Telepon. Mas Rafka! Halo? Mas, tolongin dong, ayo. Tolongin. Diam aja. Mas bangun, Mas. Kenapa sih? Dari sekian banyaknya perempuan, kenapa harus Ayuna? Kenapa harus Ayuna yang jadi istrinya Rafka? Kenapa? Gua nggak boleh kalah. Gua nggak boleh kalah dari Ayuna. Gimana pun caranya, harus hancurin Ayuna. Rafki sekarang ada di dekat Ayuna. Gue bisa manfaatin itu. Selama ini gue selalu nutupin masa lalu gue dari Rafki. Mungkin sekarang waktunya gue jujur tentang semuanya. Tentang dendam gue. Dan juga tentang masa lalu gue. Tapi kalau gue jujur, berarti gue harus bilang kalau gue pernah jadi korban pelecehan dan kebiadaban laki-laki. Mau kemana? Mau apa lah? Ikut yuk. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, jangan dekat-dekat. Makin galak makin. Lepasin. Gitu. Iya. Lepasin. Kita senang. Ayo. Tolong. Masih mau nerima gue kalau dia tahu semua itu? Enggak, ini belum saatnya. Gue
gue gak bisa ambil resiko itu sekarang. Kalau Rafki gak dukung rencana balas dendam gue, semuanya bisa berantakan. Mi amor. I miss you. By the way, aku minta maaf ya, mi amor. Kalau sebulan ini aku jarang bisa nemuin kamu. Kerjaanku tuh lagi padat banget. Dan aku juga butuh waktu untuk berkabung atas meninggalnya Bella. Gara-gara kecelakaan itu. Jadi, yang meninggal ternyata Bella. Padahal target utama gue tuh Ayuna. Jangan sampai dia tahu kalau gue yang sabotase mobil itu dan bikin Bella kecelakaan. Mi amor, I'm so sorry. Kamu pasti sedih banget ya. Aku turut berduka cita ya. Gue yakin kamu pasti sedih banget kehilangan Bella. Bella itu kan anak kesayangan kamu, mi amor. Walaupun aku gak kenal, tapi aku turut sedih, mi amor. Iya, kadang-kadang aku masih gak percaya kalau Bella udah gak ada. Memang berat buat aku, mi amor. Mi amor, kamu tenang aja. Kamu gak sendiri kok. Ada aku yang akan nemenin kamu, mi amor. Always? Always. Dari awal gue deketin Mas Hendar, selain demi uang, gue mau menggali informasi lengkap soal Ayuna. Demi terlaksananya balas dendam gue bisa manfaatin kematian Bella untuk bikin Mas Hendar makin benci dan hancurin Ayuna. Kenapa kamu lakuin ini, Mas? Kamu rela ngorbanin keselamatan kamu cuma buat aku. Selama ini kamu dingin. Bahkan kadang kamu kasar. Tapi setiap kali aku dalam bahaya, kamu selalu datang, Mas. Sejak Bella pergi, aku ngerasa sendirian. Tapi kamu selalu ada. Aku banyak berhutang sama kamu, Mas. Halo, Ma. Ayuna, kamu di mana? Kok ada suara ambulans segala? Ayuna, Mama mau ketemu sama kamu. Ada yang harus Mama bicarakan. Iya, aku memang lagi di ambulan, Ma. Mas Rafka celaka. Sekarang kita lagi menuju ke rumah sakit Permata Bakti. Kok bisa kecelakaan? Kok bisa dibawa ke ambulans? Hah, memangnya kenapa? Kamu tuh ya Ayuna ya, selalu aja membuat orang itu celaka. Kenapa sih kamu begitu? Jelasin kenapa? Ma, tolong jangan bicara kayak gitu, Ma ya. Aku juga lagi panik. Kamu selalu bikin orang susah. Pertama, Bella meninggal gara-gara kamu. Sekarang, Rafka jadi korbannya kamu. Paham gak sih kamu? Kamu tuh pembawa sial. Ma, kalau Mama telepon cuma untuk marah-marah aja, nggak sekarang waktunya, Ma. Aku benar-benar lagi nggak ada energi untuk jawab pertanyaan Mama. Semakin kurang ajar nih anak. Nah, ditutup aja lagi. Anak gak tahu diri. Sedikit bukti cintaku, cinta matiku buat kamu. Mobilnya aku parkir B1 nomor 16, oke? Muchas gracias, mi amor. Oh, handphone kamu bunyi nih, amor.
Mi amor, Siapa Mimor? Mi ayam telepon. Angkat Mimor. Timingnya itu loh. Ya sayang, kenapa? Apa? Terus kondisinya gimana? Iya, oke, saya aku kesana sekarang ya. Iya, yes, oke. Ya. Kenapa Mimor? Ya, Mor. Aku minta maaf ya. Tapi aku harus pergi. Menantu kesayanganku kecelakaan. Jadi, bisnis kasurnya kita tunda dulu ya. Iya, ya. Te amo. Ya ampun. See you soon. Untung aja cepet pergi dia. Jadi gue gak perlu tidur sama dia. Tapi tunggu dulu. Menantu kesayangan yang dimaksud Mas Hendar itu berarti Rafki kan? Rafki kecelakaan. Kenapa? Mas Rafka, bertahan ya Mas. Aku yakin kamu pasti kuat. Maaf Ibu, silakan tunggu di luar. Pasien akan segera kami tangani. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Rafka. Semoga Mas Rafka baik-baik aja. Aku gak mau dihantui penyesalan seumur hidup karena terjadi hal buruk sama Mas Rafka. Dok, ini istrinya Pak Rafka. Istrinya Rafka ya? Ya dok, saya Ayuna. Saya Dr. Leo, dokter spesialis yang menangani Rafka selama ini. Iya. Nah, saya dapat kabar dari asisten pribadi Rafka kalau Rafka mengalami kecelakaan dan dibawa ke sini. Iya dok, tolong selamatkan suami saya dok. Dia tersengat listrik tegangan tinggi dok, saya nggak tahu harus gimana. Tenang Bu, Rafka sudah ditangani di dalam oleh dokter. Dan saya akan ikut menanganinya karena dia pasien saya sendiri. Terima kasih Bu. Makasih dok. Tolong proposal kerjasama dengan perusahaan kosmetik Korea ini kamu susun dengan rapi. Jangan sampai ada salah apapun juga. Baik Pak, ini kesempatan besar buat kita, jadi kamu nggak boleh main-main ya. Kita semua nggak boleh main-main. Baik Bu, saya akan koordinasikan kepada tim. Saya permisi dulu ya. Pak Dharma. Ya. Inilah. Ada apa? Pak Rafka, Pak. Kecelakaan di studio. Dan sekarang sedang dilarikan ke Rumah Sakit Permata Bakti. Kondisinya cukup serius, Pak. Kapan kejadiannya? Beberapa saat yang lalu. Terus kenapa kamu baru bilang sekarang? Maaf, Pak. Saya nggak mau ganggu meeting Bapak. Bisa kamu ngomong dong. Ayo kita ke rumah sakit. Nggak bisa. Kita tuh masih banyak meeting penting sama klien hari ini. Apalagi nanti sore. Atau biar aku aja yang wakilin. Kan sayang kalau misalkan itu ditunda, kita bisa kehilangan puluhan miliar. Maaf, Bu. Untuk meeting nanti sore sudah saya reschedule jadwalnya. Dan klien sudah setuju. Mereka paham situasinya. Tuh, berarti semuanya udah clear kan? Ayo, kita jalan sekarang. Ada-ada aja si Rafka. Padahal kan meeting nanti itu penting.
Untung masih bisa di-reschedule. Kenapa dokter Leo belum keluar juga? Apa Mas Rafka keadaannya parah? Ibu Ayuna? Iya, Sus. Dokter Leo ingin berbicara dengan Ibu. Silakan masuk, Bu. Silakan Bu Ayuna. Suami Ibu ada di sana, bilik yang tertutup. Dokter Leonya juga ada di situ. Ada, Bu. Oke, kalau gitu saya permisi ya. Makasih, Sus. Dok. Gimana suami saya, Dok? Maaf, saya tinggal sebentar. Urgency. Gak mungkin. Mas Rafka, Mas Rafka, bangun Mas. Mas Rafka bangun, Mas jangan tinggalkan aku. Jangan bikin aku merasa bersalah lagi, Mas. Udah cukup aku kehilangan Bella. Ayuna. Itu suara Mas Rafka. Ayuna. Mas Rafka. Kamu nyetirnya pelan-pelan aja dong. Emang kamu mau kalau misalkan kita juga masuk rumah sakit? Aku nggak tenang. Aku khawatir. Kalau sampai karena kecelakaan ini, kondisi autoimun Rafka semakin parah. Iya, aku juga khawatir. Ayuna. Mas. Kamu ngapain di sebelah? Kamu nangisin siapa? Aku pikir kamu yang meninggal, Mas. Aku pikir kamu yang udah gak ada, Mas. Udah gak usah nangis ya, udah. Ayuna. Udah. Ini tuh rumah sakit. Kalau kamu nangis kayak gitu tuh kamu ganggu pasien yang lain. Udah hapus air matanya. Aku paling gak suka cewek kalau nangis. Ya, aku udah lega, Mas. Kamu gak apa-apa. Pak Dharma. Bu. Pak Hendar, Bu Meli. Kami dengar Rafka kecelakaan, Pak. Kami khawatir makanya kita langsung ke sini.
Kami juga baru dapat kabar itu. Rafka masih di IGD. Semoga tidak terjadi apa-apa ya sama Rafka. Ya, sekarang kita ke IGD ya, kita cek keadaan Rafka. Ayo. Pak. Iya, ayo Pak. Makasih ya Mas. Makasih karena kamu udah nyelamatin aku lagi. Makasih karena kamu udah bertahan. Makasih karena kamu udah baik-baik aja. Aku nggak tahu Mas kalau sampai kamu kenapa-napa. Aku takut Mas. Ayuna sampai sekhawatir itu sama kondisi gua. Kasihan juga ya. Tapi dia juga nikah sama Rafka cuma gara-gara uang. Ngapain gua kasihan? Kamu cuma takut kan? Kehilangan sumber uang kamu. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu harus bahas itu terus, Mas? Ya memang itu kan kenyataannya. Aku tuh harus berapa kali lagi sih, Mas, ngomong ini sama kamu? Kamu yang ajakin aku nikah, Mas. Kamu juga yang bilang untuk membantu finansial keluarga aku. Aku nggak minta apa-apa, Mas. Tapi kenapa sih, Mas? Kenapa kamu bahas itu terus? Kamu ungkit-ungkit itu terus. Kalau memang kamu nggak ikhlas dari awal, kenapa kamu baru permasalahin sekarang, Mas? Udahlah, Mas. Nasi udah jadi bubur. Kita udah menikah. Kamu adalah suami aku dan aku akan coba buat menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Aku akan bantu kamu biar kamu sembuh. Syukurlah kamu sudah sadar, Rafka. Maaf, tadi saya tinggal sebentar untuk mengabarkan pasien sebelah pada pihak keluarganya secara langsung. Gimana? Apa yang kamu rasain? Apa ada keluhan? Saya baik-baik aja sih, Dok. Ya, tapi kamu tetap harus menjalani pemeriksaan lengkap. Kita perlu memastikan tidak ada komplikasi pasca trauma. Nggak usah, Dok. Saya baik-baik aja kok, Dok. Kalau sampai dicek, bisa ketahuan gue bukan Rafka. Rafka, kamu tahu kondisi kamu. Kamu punya autoimun. Trauma seperti ini bisa memicu flare-up sistematik. Menyerang organ dalam tanpa gejala awal. Ini tidak bisa dianggap enteng. Autoimun? Berarti sama kayak Mama. Jadi Rafka juga menderita penyakit yang sama kayak Mama. Makanya selama ini Papa khawatirin Rafka terus. Mas, lebih baik ikuti saran dokter. Biasanya Pak Rafka mau dengar kata saya. Dia tahu persis harus hati-hati dengan kondisinya. Saya agak kaget juga ketika mendengar dia tersengat listrik. Tapi karena yang diselamatkan istri tercintanya, ya saya bisa pahami situasinya. Saya cuma refleks aja, Dok. Nggak ada waktu untuk memikirkan apa-apa. Tapi beneran, Dok, saya tidak apa-apa, Dok. Iya, tapi tolong pertimbangkan lagi untuk menjalani pemeriksaan lengkap. Ini bukan soal hari ini, tapi jangka panjang. Saya akan siapkan tim medis jika kamu berubah pikiran ya. Saya tinggal dulu ya. Makasih, Dok. Udahlah, Mas.
Gak apa-apa, periksa aja ya, lengkap ya. Pa, Ma. Syukur nak, kamu selamat. Apa yang sebenarnya terjadi sama Rafki? Dia kecelakaan apa? Aku telepon aja ya dan tanya langsung ke Mas Hendar soal Rafki. Jadi gue bisa tahu Rafki dirawat di mana. Tapi gue takutnya Mas Hendar curigain gue. Nanti gue ketahuan lagi punya hubungan sama Rafki. Bisa panjang urusannya. Semua rencana gue bisa berantakan nanti. Mending gue langsung hubungin Rafki aja. Semoga kecelakaan yang dialamin gak serius. Gue telepon aja deh. Harusnya aku yang celaka. Tapi Mas Rafka malah menyelamatkan aku. Dia dorong aku lalu tersengat listrik. Maaf ya Pak Dharma, Bu Nila. Dan kamu juga Rafka. Semua ini terjadi karena ulahnya Ayuna. Aduh, saya jadi malu. Sekali lagi, mohon maaf ya. Ayuna, Papa sadar ini bukan sepenuhnya salah kamu. Tapi Papa minta tolong. Lain kali, kamu tolong jaga Rafka lebih baik lagi. Jaga keselamatannya, ya? Iya, Pak. Ayuna minta maaf ya. Ayuna, kami semua tahu kondisi Rafka seperti apa. Jadi, Mama titip Rafka ya sama kamu jagain. Udah, Pak. Ma, nggak usah dibahas lagi. Aku ini baik-baik aja. Ayuna, angkat teleponnya. Takutnya penting. Maaf, permisi sebentar ya. Ternyata HP-nya Mas Rafka yang bunyi. Angkat nggak ya? Jangan-jangan telepon penting. Halo? Kok cewek yang ngangkat? Halo? Saya bisa bicara dengan Pak Rafka? Pak Rafkanya lagi nggak bisa angkat telepon. Kalau ada pesan nanti saya sampaikan. Ini dengan siapa ya? Ini Ayuna, istrinya Mas Rafka. Maaf Bu Ayuna. Maaf kalau mengganggu. Kami dari timnya Pak Rafka, saya salah satu yang kerja sama Pak Rafka di kantor. Kami dengar beliau kecelakaan. Kami cuma mau dengar kabarnya beliau aja. Iya, tapi alhamdulillah sekarang Pak Rafka udah sadar. Syukur kalau gitu Bu. Kalau boleh tahu dirawat di mana ya?
Pak Rafka. Mungkin saya bisa mewakili tim saya untuk mengunjungi Pak Rafka. Ini di Rumah Sakit Permata Bakti. Baik, terima kasih ya Bu. Semoga Pak Rafkanya cepat pulih. Makasih. Amin. Pak sakit, Pak. Pak sakit. Kamu itu udah buat Rafka celaka. Kamu ingat ya Yuna, Papa nggak mau kejadian Bella itu terulang lagi. Jangan sampai Rafka itu jadi korban kamu yang berikutnya. Rafka itu menikahi kamu supaya dia bisa sembuh, bukan untuk kamu celakain kayak gini. Jangan membuat Papa dan Mama malu di hadapan keluarga Dharma. Kenapa diam aja? Jawab. Bagi Papa dan Mama, aku cuma nilai investasi buat mereka. Aku harus jawab apa, Ma? Aku selama ini selalu mengikuti kemauan Papa dan Mama. Kalau aku boleh memilih, aku juga nggak pengen Mas Rafka celaka. Gak apa-apa, aku aja yang celaka Papa. Dan aku juga nggak mau Bella sampai celaka. Mama sama Papa kehilangan Bella, aku juga nggak mau. Tapi aku harus apa, Ma? Aku nggak bisa melawan takdir. Asal Mama dan Papa tahu, aku juga sakit, aku juga hancur kehilangan Bella. Bukan cuma kalian aja.